Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, saya Nur Mufidah Aulia, salah satu asisten dari Departemen Fisiologi yang pada kali ini berkesempatan untuk membahas sedikit mengenai materi urologi. Jadi urologi itu sendiri merupakan sistem perkemihan. Di sini terdiri dari organ ginjal. Jadi yang nantinya akan membentuk urin itu ginjal. Dia terdiri dari dua bagian, korteks dan medula. Ini korteks ginjal dan ini medula ginjal. Jadi nanti dia akan mengeluarkan konstituen plasma yang sudah tidak dibutuhkan lagi serta menahan bahan-bahan yang masih bermanfaat bagi tubuh. Kemudian urin yang dibentuk itu akan keluar dari pelvis ginjal, kemudian ke dalam ureter, kemudian dari ureter akan masuk ke dalam kandung kemih, dan dari kandung kemih akan masuk ke dalam uretra. Jadi pada setiap ginjal itu memiliki sekitar 1 juta nefron sebagai unit fungsional ginjal yang mampu menjalankan fungsi keseluruhan organ tersebut. Jadi dia terdiri dari dua komponen, ada komponen vaskular dan komponen tubular. Vaskular itu ada arteriol aferen yang akan membawa darah ke glomerulus. Di sini ada glomerulus yang akan menyaring plasma, kemudian ada arteriol aferen, dia membawa darah keluar glomerulus. Ada kapiler peritubulus yang memperdarahi jaringan ginjal. Kemudian komponen tubular, di sini ada kapsula Bowman yang mengumpulkan filtrasi glomerulus, kemudian ada tubulus proksimal, ada tubulus distal dan ductus colligenstes yang fungsinya yaitu reabsorpsi dan sekresi. Kemudian juga ada komponen kombinasi vaskular dan tubular yang fungsinya menghasilkan bahan-bahan yang berperan dalam kontrol fungsi ginjal. Jadi, sewaktu filtrat mengalir melalui komponen tubulus, dia akan dimodifikasi dan dikembalikan ke plasma, hanya bahan yang diperlukan untuk mempertahankan komposisi dan volume cairan ekstraseluler yang tepat. Sedangkan, bahan yang sudah tidak kita perlukan lagi akan disekresikan sebagai urin. Jadi, ini ada 5 fungsi ginjal. Yang pertama fungsi ekskresi, ada yang kedua keseimbangan cairan dan elektrolit, yang ketiga keseimbangan asam dan basa, yang keempat mengatur tekanan arteri, dan yang kelima sekresi hormon. Jadi ada 3 proses dasar ginjal. Yang pertama yaitu filtrasi. Jadi darah yang dibawa arteriol aferen itu 20% akan masuk ke dalam plasma yang akan ke glomerulus dan dilakukan filtrasi, sedangkan 80% dari plasma itu akan keluar dari glomerulus dan masuk ke dalam arteriol aferen. 20% tadi itu akan dilakukan filtrasi untuk menyaring dan masuk ke dalam kapsula Bowman, kemudian setelah masuk ke dalam tubulus akan dilakukan proses reabsorpsi dan sekresi. Reabsorpsi yaitu perpindahan selektif bahan-bahan yang terfiltrasi dari lumen tubulus ke dalam kapiler peritubulus yang ini, sedangkan sekresi itu terbaliknya. Dia jadi perpindahan dari kapiler peritubulus masuk ke dalam lumen tubulus. Kemudian nantinya akan dikeluarkan atau diekskresikan sebagai urin. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya itu mengenai filtrasi glomerulus. Jadi ini merupakan glomerulus tadi, fungsinya untuk melakukan filtrasi terdiri dari 3 lapisan. Ada dinding kapiler, dia terdiri dari selapis sel endotel gepeng yang dia lebih permeabel terhadap H2O. Kemudian yang kedua ada membran basal, lapisan gelatinosa seluler yang tidak mengandung sel. Dia ini akan memfiltrasi protein yang terkecil sehingga protein tidak akan bisa difiltrasi di glomerulus. Kemudian yang ketiga ada lapisan dalam kapsula Bowman yang terdiri dari sel-sel podosit. Yang ini yang akan membentuk celah filtrasi tempat keluarnya untuk masuk ke dalam lumen tubulus. Selanjutnya ada tekanan yang berperan dalam proses filtrasi. Di sini ada 3 gaya.
Yang pertama ada tekanan darah kapiler glomerulus, yaitu merupakan tekanan yang ditimbulkan oleh darah di dalam kapiler glomerulus yang bergantung pada kontraksi jantung dan resistensi terhadap aliran darah. Jadi dia ditimbulkan oleh arterial afferent dan arterial efferent. Efeknya apa? Dia mendorong filtrasi dan kekuatannya sekitar 55 mmHg. Tekanan yang kedua yaitu tekanan osmotic kulit plasma atau yang kita sebut juga sebagai tekanan onkotik. Jadi dia ditimbulkan oleh distribusi tak seimbang dari protein-protein yang tidak difiltrasi oleh glomerulus. Jadi efeknya apa? Dia itu efeknya melawan filtrasi, kemudian kekuatannya kira-kira 30 mmHg. Kemudian yang ketiga yaitu tekanan hidrostatik kapsulabomen. Jadi dia tekanan yang ditimbulkan oleh cairan di bagian awal tubulus. Efeknya dia juga sama, melawan filtrasi dan kekuatannya sekitar 15 mmHg. Jadi tekanan filtrasi neto atau hasil perjumlahan tekanan-tekanan ini akan menghasilkan efek yang mendorong filtrasi dan sekitar 10 mmHg. Kemudian laju filtrasi glomerulus yaitu seberapa cepat glomerulus melakukan filtrasi. Jadi untuk menentukan laju filtrasi glomerulus kita tidak bisa lihat juga cuma dari hasil dari tekanan filtrasi neto, tapi laju filtrasi juga tergantung pada seberapa besar permukaan glomerulus dan seberapa permeabel terhadap glomerulus itu sendiri, atau kita bisa sebut dengan KF atau koefisien filtrasi dengan kira-kira normalnya itu 12,5. Jadi untuk menentukan laju filtrasi glomerulus itu KF dikali dengan tekanan filtrasi neto. Nah, dalam pengaturan laju filtrasi glomerulus ada mekanisme kontrol yang mengaturnya, yaitu otoregulasi, dan yang kedua yaitu kontrol simpatis ekstrinsik. Jadi apa itu? Jadi ginjal itu dia berusaha mempertahankan aliran darah ke dalam kapiler glomerulus. Jadi meskipun terjadi perubahan tekanan darah arteri, dia berusaha untuk menyeimbangkannya dengan cara mengubah diameter dari arterial afferent. Jadi bisa dikasih kecil yaitu vasokonstriksi dan bisa dikasih besar di sini vasodilatasi. Jadi tergantung apakah pada saat tekanan darahnya tinggi, maka arterial afferent akan menyeimbangkannya dengan melakukan vasokonstriksi sehingga tekanan darah glomerulus menurun, tekanan filtrasi neto menurun, dan laju filtrasi glomerulus menurun. Sedangkan jika tekanan darahnya menurun, maka arterial afferent akan melakukan vasodilatasi sehingga tekanan darah glomerulus akan naik dan tekanan filtrasi neto naik, dan akhirnya laju filtrasi glomerulus pun naik. Kemudian reabsorpsi. Jadi reabsorpsi tadi yang sudah sempat kita bahas sedikit, yaitu perpindahan selektif bahan-bahan dari bagian dalam tubulus ke dalam kapiler peritubulus. Jadi dari 180 liter plasma yang disaring per hari, sekitar 178,5 liter yang direabsorpsi, dan sisanya akan dibuang sebagai urin. Jadi bahan-bahan yang perlu dihemat itu akan direabsorpsi, dan sementara yang tidak dibutuhkan harus dikeluarkan. Jadi di sini kira-kira ada beberapa bahan yang penting untuk direabsorpsi. Yang pertama air, dia 99% direabsorpsi dan akan diekskresi sekitar 1%. Natrium itu 99,5 direabsorpsi, 0,5 diekskresi. Glukosa yaitu reabsorpsi 100% dan tidak ada yang diekskresi. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai transport transepitel. Jadi untuk dapat direabsorpsi, suatu bahan harus melewati 5 sawar terpisah. Jadi ini ada 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi yang pertama yaitu bahan harus meninggalkan cairan tubulus dengan melewati membran luminal sel tubulus ini, yang ini. Kemudian yang kedua itu bahan harus melewati sitosol dari satu sel tubulus ke sisi lainnya, ini. Kemudian yang ketiga harus melewati membran basolateral
sel tubulus untuk masuk ke cairan interstitial. Yang ini kemudian harus berdifusi lagi melalui cairan interstitial. Kemudian akhirnya yang kelima yaitu harus menembus dinding kapiler untuk masuk ke dalam plasma darah. Jadi ada 5, membran sel luminal, sitosol, membran sel basolateral, cairan interstitial, dan dinding kapiler. Dan untuk sekresi yaitu perpindahan bahan dari kapiler peritubulus ke dalam lumen tubulus. Bahan terpentingnya di sekresi yaitu adalah K+, H+, dan ion organik. Kenapa? H+ itu dia membantu meregulasi asam dan basa, dan K+ itu menjaga konsentrasi K+ plasma pada kadar yang sesuai untuk mempertahankan eksitabilitas membran jantung, otot, dan saraf. Dan yang ketiga yaitu ion organik. Jadi dia akan melaksanakan eliminasi senyawa organik asin dari tubuh dengan lebih efisien. Ion hidrogen itu keseimbangan asam basa melalui proses sekresi di tubulus proksimal, distal, dan Golgi-Gentes. Sedangkan sekresi ion kalium itu di tubulus distal dan ductus Golgi-Gentes digabungkan dengan proses reabsorpsi. Nah, ini dia ada contoh dari reabsorpsi dan sekresi. Yang pertama, di sini contohnya reabsorpsi natrium. Jadi, pompa natrium kalium itu basolateral secara aktif akan memindahkan natrium dari sel tubulus ke dalam cairan interstitial. Jadi, secara aktif itu maksudnya akan menggunakan ATP, kemudian akan menciptakan suatu gradien konsentrasi untuk perpindahan pasif natrium dari lumen ke dalam sel tubulus dan dari ruang lateral ke dalam kapiler peritubulus, yang akhirnya menghasilkan perpindahan neto natrium dari lumen tubulus ke dalam darah pada suatu proses yang memerlukan energi. Jadi dia perlu ATP untuk reabsorpsinya. Sedangkan untuk sekresi kalium, di sini juga sama, pompa basolateral secara bersamaan akan memindahkan natrium ke dalam ruang lateral dan kaliumnya ke dalam sel tubulus. Jadi di bagian-bagian tubulus yang menyekresikan K+ ini akan meninggalkan sel melalui saluran-saluran yang ada di membran luminal. Jadi di sini gambarnya. Jadi akan masuk ke dalam lumen. Sedangkan natrium akan ke kapiler peritubulus. Selanjutnya yaitu pengaturan tekanan arteri. Jadi ginjal juga berperan penting dalam pengaturan tekanan arteri jangka panjang dengan mensekresikan air dan natrium. Sedangkan tekanan arteri jangka pendek yaitu mensekresi zat vasoaktif seperti renin. Jadi di sini kita bisa lihat ada jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau misalkan terjadi penurunan tekanan darah arteri, dia akan dideteksi oleh baroreseptor, arcus aorta, dan sinus karotis yang pada akhirnya akan meningkatkan aktivitas simpatis dan peningkatan curah jantung. Kemudian akan meningkatkan tekanan darah arteri. Kemudian bisa juga peningkatan aktivitas simpatis ini akan menyebabkan vasokonstriksi arteriol secara generalisata. Kemudian akan meningkatkan resistensi perifer lokal dan juga efeknya sama peningkatan tekanan darah arteri. Vasokonstriksi tadi juga akan memberikan efek untuk arterial aferen melakukan vasokonstriksi dan akan menurunkan tekanan darah kapiler glomerulus. Akhirnya apa? Terjadi penurunan GFR dan penurunan volume urin, peningkatan konservasi cairan dan garam, dan pada akhirnya akan meningkatkan tekanan darah arteri. Ini juga penyelesaian jangka panjangnya. Kemudian fungsi lainnya yaitu pengaturan keseimbangan air. Jadi untuk mempertahankan keseimbangan ekskresi air dan elektrolit harus sama dengan intake. Jika intake berlebihan dan ekskresi berkurang, maka jumlah zat dalam tubuh akan bertambah. Jika ekskresi berlebihan dan intake berkurang, maka tubuh akan kekurangan zat. Banyak faktor yang mempengaruhi, bisa usia, suhu, intake, obat-obatan, stres, ataupun sakit.
Kemudian untuk pengaturan keseimbangan asam dan basa, jadi ginjal itu dia mengatur asam basa bersama dengan paru-paru dan cairan buffer tubuh, mengakresi asam dan mengatur penyimpanan cairan buffer tubuh. Kemudian dia membuang sisa metabolisme protein asam sulfat ataupun fosfat. Kemudian fungsi lainnya yaitu untuk mensekresi hormon. Jadi eritropoietin dia jadi pada penurunan oksigen itu akan dirangsang untuk melakukan eritropoiesis di sumsum tulang. Kemudian dia juga menghasilkan hormon renin yang akan mengatur tekanan darah dan keseimbangan elektrolit dalam renin, angiotensin, aldosteron sistem. Kemudian kalsitriol dan prostaglandin yaitu kalsitriol bentuk aktif vitamin D dan prostaglandin yaitu berperan dalam sistem reproduksi dan proses penyembuhan luka. Jadi ini merupakan sistem renin, angiotensin, aldosteron atau SRAA akan aktif jika terjadi penurunan NaCl, penurunan volume cairan ekstraseluler dan penurunan tekanan darah. Jadi di sini angiotensinogen, sesuatu yang diproduksi di hati, akan diubah menjadi angiotensin 1 oleh renin yang dihasilkan oleh ginjal. Angiotensin 1 ini akan diubah menjadi angiotensin 2 oleh angiotensin converting enzim yang dihasilkan di paru. Kemudian angiotensin 2 ini akan merangsang untuk mengeluarkan aldosteron. Jadi nanti aldosteron ini juga akan berefek pada ginjal untuk peningkatan reabsorpsi natrium dan pasifnya juga untuk meningkatkan reabsorpsi Cl-. Kemudian H2O nanti akan dihemat supaya volume cairan ekstraselulernya bisa diatasi supaya tidak menurun. Kemudian angiotensin 2 juga akan memberikan efek vasokonstriksi arteriol sehingga tekanan darah arteri bisa meningkat lagi. Kemudian ini proses miktorisi atau proses berkemih. Jadi dia ada dua, ada kontrol refleks dan kontrol volunter. Jadi refleks itu tidak sadar dan volunter yang sadar. Jadi kalau misalkan kantong kemih sudah terisi, maka akan memberikan rangsangan untuk reseptor itu regang. Jika reseptornya regang, maka saraf parasimpatis pada kantong kemih akan menyebabkan kontraksi pada kantong kemih. Jika kontraksi, maka sfinkter ureter internumnya secara mekanis akan terbuka ketika kantong kemih berkontraksi dan akhirnya terjadilah proses berkemih. Kemudian di sini kontrol volunter yaitu dimanifestasi oleh korteks cerebrum atau otak. Jadi dia nanti akan memberikan neuron motorik ke sfinkter eksternum. Kemudian bisa menyebabkan sfinkter uretra eksternum membuka ketika neuron motorik dihambat dan akhirnya proses berkemih terjadi. Namun jika sfinkter uretra eksternum tetap tertutup ketika neuron motorik terangsang, maka dia akan tidak berkemih. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.